Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Jamal, NIM E97219075. Di sini saya akan memaparkan materi zikir dan wirid di lingkungan pondok pesantren. Oke, topik yang pertama, pengertian zikir. Zikir secara bahasa berasal dari kata dzakara, yadhkuru, dzukrun, atau dzikrun, yang mempunyai dua makna. Yang pertama, perbuatan dengan lisan, misalnya menyebut, menuturkan, dan mengatakan. Yang kedua, perbuatan dengan hati, misalnya mengingat dan menyebut. Menyebut ini maksudnya menyebut di dalam hati, kawan-kawan. Oke, lanjut. Zikir merupakan media untuk mendekatkan diri kepada Allah atau taqarruban ilallah. Zikir adalah bagian dari doa yang harus dikerjakan dengan khusyuk, tadarru, dan penuh rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, zikir bil lisan, yang kedua, zikir bil qalbi, yang ketiga, zikir bil jawari. Baik, yang pertama zikir bil lisan. Bagaimana sih zikir bil lisan itu? Zikir bil lisan direalisasikan dalam pelaksanakannya itu menggunakan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat tahlil, tahmid, tasbih. Zikir bil lisan itu zikir yang dengan suara dan dengan huruf. Menurut Fakhrul Razi, zikir bil lisan adalah mengucapkan kalimat suci dengan lidah seperti mengucap tasbih. Misalnya, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi pengertian zikir bilisan, zikir yang ada hurufnya dan zikir yang ada suaranya. Kemudian zikir bil qalbi, az-zikru bil qalbi. Zikru bil qalbi adalah sebuah bentuk zikir yang dilaksanakan dengan bertafakkur, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dan rahasia-rahasia ilahiyah. Zikir dengan qalbu adalah berzikir, bertafakkur, mengingat kekuasaan Allah di dalam hati dan merenungi kebesaran zat Allah yang maha mulia. Kemudian zikir bil jawarih. Zikir bil jawarih adalah bentuk zikir yang direalisasikan dengan cara mengarahkan segala kekuatan dan kemampuan yang terdapat dalam jasmani sebagai manifestasi dari bentuk menaati seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian Syekh Abu Hasan As-Sazili mengatakan, sebesar zarrah amal hati adalah seimbang dengan gunung amal anggota badan. Jika zikir dengan lidah diperkuat dengan zikir di dalam hati, maka itu adalah zikir yang lebih sempurna. Dan jika diperkuat lagi dengan menghadirkan pengertiannya dengan jawarih, maka itu lebih sempurna lagi. Jika berharap kepada Allah itu dilakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas, maka itulah puncak zikir yang tertinggi. Jadi antara zikir bil lisan, bil qalbi, dan bil jawarih itu harus dijalankan secara bersamaan agar menghasilkan zikir yang benar-benar sempurna. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib dan pada kitab Rafi'ul Kalimatut Thayyib menerangkan ada 7 fungsi zikir. Yang pertama, zikir dapat mengusir dan mengalahkan serta menghinakan syaitan. Orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan rela kepadanya. Zikir, yang ketiga, zikir bisa menyebabkan hati menjadi gembira, berbahagia, dan tentram. Yang keempat, zikir akan
membuat manusia dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hingga rezekinya. Kemudian, yang kelima, dengan berzikir bisa akan terbuka baginya pintu-pintu yang agung, yaitu pintu-pintu maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dengan memperbanyak zikir kita bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Yang terakhir, zikir merupakan ibadah yang paling ringan. Zikir merupakan salah satu metode yang dipergunakan oleh para ulama sufi untuk menghidupkan hati dari kematiannya. Karena hati yang kosong daripada zikir atau mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam tradisi sufi itu dianggap hati yang mati. Kemudian pengertian wirid. Wirid adalah amalan yang berisi tentang bacaan-bacaan zikir, doa-doa, atau amalan-amalan lain yang biasa dibaca secara tetap atau rutin dalam waktu-waktu tertentu. Dalam tradisi santri, amalan wirid terbagi dalam dua macam, yakni yang pertama, bacaan zikir yang bersifat am atau umum, yakni zikir jahri atau zikir yang dibaca dengan formula eksoterik atau dalam bentuk amalan lahir menurut beberapa ukuran tertentu, seperti membaca istighfar beberapa ratus kali. Yang kedua, bacaan wirid yang bersifat khas atau khusus, yakni zikir sir yang dikerjakan secara samar-samar tanpa suara. Kenapa zikir dan wirid sangat penting di lingkungan pondok pesantren? Pendidikan Islam adalah merealisasikan ubudiyah atau penghambaan kepada Allah di dalam kehidupan manusia agar dapat menemukan fungsi khalifah baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Zikir yang bertujuan untuk menumbuhkan akhlak yang baik adalah bersumber pada kekuatan akal yang modern dan proporsional, yaitu hikmah yang terdapat dalam zikir itu adalah hikmah yang sempurna. Sehingga zikir bisa menurunkan yang pertama ghadabah atau amarah, kemudian syahwat atau ambisi yang sangat berlebihan. Maka dengan memperbanyak zikir, seseorang termasuk santri dapat menyeimbangkan dan mengendalikan sepenuhnya syahwat dan ghadabahnya tadi dengan akal dan dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.